Kita belajar dari Remark itu mengenai merek-merek ya. Jadi kita ngerti juga apa sih yang dimaksud dengan merek. Terus registrasi merek itu gimana dan cara-caranya gimana, dan juga diberitahu bagaimana kita mendapatkan info apakah merek itu udah ada. Ini sangat luar biasa. Ilmu ini benar-benar baru saya dapat hari ini langsung dari pakarnya. Benar-benar yang luar biasa. Belajar soal paten, caranya itu diajarin secara tuntas dan sangat membantu untuk memberitahu pada kita step 1, step 2, apa aja yang harus kita prepare sebagai seorang peneliti, memberikan juga masukan sehingga para dosen di Poltekkes Jakarta 1 bisa lebih mengerti dan paham soal prosedur pembuatan paten. Rangemart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, ini suasananya hujan ya, Mbak ya. Iya, semoga berkah. Biasanya kalau hujan berkah ya. Semua kegiatannya berkah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Politeknik Kesehatan Jakarta 1 sudah mengundang kami untuk sosialisasi dan fasilitasi terkait merek hari ini dan besok untuk paten gitu ya. Memang untuk kekayaan intelektual secara umum tadi sudah dibawakan oleh DJKI, artinya perlindungan kekayaan intelektual. Nah, saya diminta untuk membawakan tentang sosialisasi dan pendaftaran merek ya. Jadi merek itu adalah salah satu jenis kekayaan intelektual. Masih banyak jenis kekayaan intelektual yang lainnya, ada paten, ada cipta, ada desain industri, ada rahasia dagang, dan ada desain tata letak serta terpadu. Di kesempatan kali ini saya diminta untuk sosialisasi dan pendaftaran merek. Ya, jadi kalau merek ini adalah tanda pengenal suatu barang atau jasa. Jadi kalau kita ketik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 1, sudah ada atau belum di daftar ya? Kalau ada dia muncul, kalau belum ya dia nggak muncul. Ya. Ini logo ya Bu? Iya, logo masuknya ke merek ya. Nah benar, logo masuknya ke merek. Mana mereknya? Itu logonya tadi, coba. Nah yang Politeknik Kesehatan Kemenkes ini logonya Bu. Nama mereknya Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta. Perlindungan 10 tahun. Jadi kalau misalnya mau pakai, ya. Tadi kata Ibu sudah ganti logonya, sudah tidak ini ya. Nah daftar lagi Bu kalau ganti logo. Nah, karena perlindungan hanya diberikan terhadap yang dimohonkan ini. Jadi kalau misalnya diubah, itu nggak ada perlindungannya, harus daftar lagi. Nah ini kita masuknya ke merek. Ini yang namanya merek. Merek itu adalah logo, ya coba lihat. Logo, ini logo, nama ya, namanya Politeknik Kesehatan Jakarta 2, terus logo. Terus ada gambarnya, ada tulisannya, kemudian ada susunan cara penempatan, cara penulisan, dan susunan warna. Nah logo yang didaftarkan ini harus sama dengan yang kita gunakan, gitu Bu. Jadi kalau tidak sama bagaimana? Ya tidak ada perlindungannya yang tidak didaftarkan. Nah coba dicek logo Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 1. Kalau misalnya ada 3 gimana? Ya 3-nya daftarkan. Gitu. Ada 4 yang 4-4-nya didaftarkan. Kalau mau dilindungi, ini wajib dimohonkan. Ya. Jadi kalau tidak dimohonkan ya tidak ada perlindungannya. Nah banyak orang yang keliru membicarakan merek itu dengan menyebutkan saya mau patenkan merek saya. Ini paling banyak nih Bu, masyarakat ya. Saya mau paten merek ya. Merek saya belum dipatenkan, bisa dibantu gitu ya. Nah, antara merek dan paten itu dua jenis kekayaan intelektual yang berbeda. Jadi kalau ibaratnya makanan ya satu keripik pisang, satu kue coklat. Beda ya. Jadi tidak sama. Bedanya di mana? Nah, kalau merek itu perlindungan terhadap nama dagang tadi. Nama dagang atau nama jasanya Politeknik Kesehatan Jakarta 1. Ya, ada logonya. Nah, itu masuknya ke merek. Fungsinya sebagai tanda pengenal barang atau jasa sejenis gitu ya. Kalau dia paten, ini berkaitan dengan teknologi. Bapak Ibu melakukan penelitian, ya, ada tulisan, ada artikel, jurnal, kemudian melalui riset atau belum kan menghasilkan suatu karya. Nah, karya itu adalah memberikan kemudahan ya, pemecahan persoalan masalah yang menghasilkan fitur teknis. Itu bisa masuknya ke paten namanya. Objeknya apa? Invensi di bidang teknologi. Kalau merek objeknya apa? Nama dagang atau logo atau gambar ya atau merek kata begitu. Atau merek
merek swasta. Jadi beda objek perlindungan, beda juga cara pendaftaran, beda juga cara perlindungan. Ya, jadi sudah tahu Ibu ya ke depan bedanya paten dan merek. Jadi kalau mau melindungi merek, biasanya apa ya? Saya mau melindungi merek saya. Apakah itu merek dagang atau merek jasa? Ya, nah, kalau misalnya punya teknologi, saya invensi ya, saya mau melindungi paten saya terhadap invensi yang saya temukan. Nah, besok kita bahas paten ya. Sekarang kita merek dulu. Oke, lanjut. Nah, ini jenis-jenis kekayaan intelektual. Nah, jadi ke dalam kekayaan intelektual ya, itu kan hasil olah pikir manusia ya. Jadi ada faktor manusianya dalam mengolah pikirnya ya, ada kreativitas, ada inovasinya, kemudian menghasilkan suatu karya. Nah, karya itu dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dan memiliki nilai ekonomis. Dari hasil karya tadi itu bisa dilindungi dari berbagai jenis kekayaan intelektual. Contoh merek ya. Contoh saya pegang ini Bu, satu karyanya ini hasil produknya ya. Setelah saya melakukan riset ya, kemudian saya menemukan nih minuman yang misal ya, ini contohnya pH-nya 10 gitu ya. Nah ini saya mau jual nih minuman ini. Nah minuman ini saya kasih namanya supaya membedakan minuman saya dengan minuman yang ada di pasaran. Nah saya kasih mereknya ya. Aqua ini masuknya ke merek. Kemudian air ini ya untuk bisa menjadi pH 10 saya menggunakan teknologi. Ada invensi yang saya lakukan. Apa itu teknologi? Sehingga dia bisa menghasilkan pH-nya 10 dan fungsi pH 10 itu bisa untuk menyehatkan yang meminum gitu ya. Nah, itu saya lindungi dengan paten. Nah, terkait desain ya, Ibu, ini botol ini ada desainnya ya. Kalau Ibu perhatikan setiap minuman itu desainnya beda-beda kan ya. Garis-garisnya beda-beda. Ini masuknya kemana? Ke desain industri perlindungannya. Desain tampilan luar suatu produk yang memiliki kesan estetis. Nah, ini luar botolnya ini masuknya ke perlindungan desain industri begitu. Nah, teknologi ya atau informasi yang bersifat rahasia itu bisa masuk ke rahasia dagang. Jadi saya misalnya invensi tadi saya tidak mau patenkan. Ya, saya mau jaga rahasianya. Saya tidak mau buka. Saya masukkan dia ke rahasia dagang. Cara membuat minuman ini bisa menjadi pH 10. Itu saya masukkan ke rahasia dagang. Ya. Nah, hak cipta bagaimana? Nah, hak cipta jika ya di dalam suatu produk itu kita sering menemukan manual penggunaan produk ya. Kayak seperti misalnya beli obat, itu di dalamnya kan ada tulisan ya, ada kertasnya gitu ya, informasi terkait obatnya. Nah, itu bisa masuk ke hak cipta. Itu adalah manual petunjuk ya, petunjuk untuk penggunaan barang. Itu masuknya ke hak cipta. Nah, jadi dalam suatu karya, satu produk ini itu bisa dilindungi lebih dari satu jenis kekayaan intelektual. Jadi nggak hanya satu begitu. Kalau indikasi geografis itu perlindungan terhadap hasil ya, hasil sumber daya manusia yang berkombinasi dengan faktor manusianya. Jadi ada faktor alam, faktor manusia yang memiliki karakteristik tertentu yang hanya ada di daerah itu saja. Contoh misalnya indikasi geografis kopi Gayo itu di Aceh. Jadi kalau kita bawa bibit kopi Gayo, kita tanam di sini ya atau di misalnya di Bogor, itu rasanya akan berbeda. Nah, itu masuknya ke indikasi geografis. Atau ubi Cilembu juga begitu. Kita bawa, kita tanam di daerah Sumatera, itu kan nggak keluar madunya. Nah, itu masuknya ke indikasi geografis. Jadi ada faktor alam, faktor manusia, dan yang karakteristik di satu wilayah tertentu begitu. Nah, kalau desain tata letak sirkuit terpadu ini adalah perpaduan antara komponen sekurang-kurangnya satu komponen aktif ya yang saling terhubung yang memiliki desain tampilan satu luar tata letak sirkuit terpadu. Nah, ini contohnya misalnya Ibu di rumah punya TV ya. Kalau kita buka TV-nya itu kan ada alirannya. Nah, itu masuknya ke desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, ini adalah jenis-jenis kekayaan intelektual. Nah, jadi kalau kita menghasilkan suatu karya, pertama kita harus analisa dulu ini objeknya apa, sehingga kita bisa mengidentifikasinya dia masuknya ke merek kah, ke paten kah, ke hak cipta kah, atau ke hak desain industri, atau ke semuanya juga ada. Karena satu produk bisa lebih dari satu jenis kekayaan intelektual. Nah, kalau misalnya tidak kita lindungi ke semuanya, ya berarti tidak ada perlindungannya begitu. Jadi jangan salahkan orang nanti kalau pakai. Ya, jadi sejatinya perlindungan kekayaan intelektual itu adalah setelah karya itu jadi langsung kita lakukan perlindungan dulu. Ya, dilindungi dulu, baru kita komersilkan, baru kita lakukan perdagangannya ya, apakah kita lisensikan atau kita jual sendiri. Nah, kenapa
kita harus lindungi ya. Jadi sebenarnya kekayaan intelektual ini ada untuk memberikan apresiasi ya, atau penghargaan terhadap si penemukan atau si pencipta atau si pemilik ya, atau si pendesain ya, sehingga dia secara moral ataupun secara ekonomisnya dia akan terus mendorong untuk terus berinovasi begitu, sehingga kekayaan intelektual itu berupa bentuk penghargaan terhadap si yang menghasilkan karya tersebut. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai ekonomis ya dia harus dilindungi ya, harus diakui oleh negara. Dengan cara apa? Dengan kita memohonkan kepada negara begitu. Nah, nanti negara akan mengeluarkan bukti kepemilikan bahwa objek kekayaan intelektual itu adalah milik kita. Apakah itu dia berupa surat pencatatan ciptaan, apakah itu berupa sertifikat merek ya, atau paten atau desain industri, bisa letak tata sirkuit terpadu atau rahasia dagang. Ini penelusurannya tidak hanya di Espacenet, tapi juga di Patenscope, Google Paten, JPO Paten, USPTO, atau publikasi ilmiah gitu ya. Jadi cari sebanyak-banyaknya. Kemudian dalam proses pendaftaran paten kami membaginya ke 3 tahap ya Bu ya, untuk memudahkan. Jadi tahap pertama adalah pra-pendaftaran. Pra-pendaftaran ini adalah tahap yang paling penting sebelum masuk ke pendaftaran. Dan ketiga adalah tahap pasca pendaftaran. Nah, di pra-pendaftaran ini penting ya Bu ya. Kenapa? Kita tidak akan bisa lanjut ke pendaftaran kalau di pra-pendaftaran kita belum clear ya. Apa aja itu pra-pendaftaran? Lanjut. Nah, pertama kita harus identifikasi hasil karya kita. Ya, dalam kekayaan intelektual itu ada berbagai macam jenis kekayaan intelektual yang tadi saya sampaikan, ada merek, ada paten, ada hak cipta, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, karya kita itu masuk kemana? Nah, tadi kan Ibu punya aplikasi, sudah saya hakikan, tapi saya mau patenkan. Nah, itu kan cipta maksudnya kan, sudah saya hak ciptakan ya, namun belum saya patenkan, karena hak cipta masuk dari haki, paten juga masuk dalam haki gitu. Kekayaan intelektual jenisnya adalah merek, paten, cipta, desain industri gitu Bu ya. Jadi kekayaan intelektual itu adalah payungnya, jenisnya adalah merek, paten, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, jadi kita identifikasi dulu hasil karya kita, dia masuk kemana saja gitu. Setelah selesai kita siapkan dokumen deskripsi patennya, baru kita siapkan dokumen administratif ya, identitas si inventor. Kalau dia 2 orang, 3 orang berarti KTP-nya disiapkan, kemudian identitas pemohon atau pemegang hak patennya. Jika inventor berbeda dengan pemohon atau pemegang hak paten, maka harus melampirkan surat pernyataan pengalihan invensi dari inventor kepada pemegang hak paten. Itu untuk suratnya tinggal di-download saja Bu, di format dan persuratan itu di-download. Ada surat pernyataan kepemilikan invensi, itu bisa di-download, nanti tinggal diisi. Kemudian ada surat pengalihan hak invensi dari inventor kepada pemegang hak paten, itu juga di-download. Nanti di-download, ditempelin materai, nanti di-scan, karena itu nanti kita semua upload ya Bu ya, elektronik ya, kita upload semua. Setelah itu baru kita lakukan proses pendaftaran. Ya, ini dia pernyataan pengalihan hak invensi sebelah kiri Bu, suratnya, formatnya. Nanti Bu tinggal isi. Yang di kanan itu adalah surat pernyataan kepemilikan invensi. Kepemilikan invensi itu inventor ya Bu, harus perorangan, nggak bisa badan hukum, harus perorangan. Inventor wajib perorangan, bisa 1, bisa lebih dari 1. Kalau pemohon atau pemegang paten itu boleh badan hukum. Nah, ini baru kita masuk ke pendaftaran. Jadi kalau sudah selesai deskripsi patennya, selesai juga tadi dokumen persuratan administratifnya, kita scan dalam bentuk elektronik, baru kita bikin akun. Akunnya di paten.dgip.go.id ya. Kalau belum ada, daftar dulu. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, sebaiknya ini 1 akun, jadi atas nama Poltekkes begitu ya. Nah, ini masuk ke sini, nanti tinggal kita pilih ya, kita pilih pemohonan baru, kemudian pilih tetapkan apakah paten atau paten sederhana ya Bu ya. Jadi di awal kita sudah menentukan, karena nanti kaitannya dengan biaya, nanti kode billingnya akan keluar sesuai dengan pilihannya, paten atau paten sederhana. Nah, setelah itu kita unggah semua dokumennya. Jadi ada yang kita ketikkan ya, ada yang kita juga unggah dokumennya, abstraknya, klaim, deskripsi patennya, kemudian gambar. Setelah itu terbit kode billingnya ya, kode billing yang harus kita bayarkan. Selanjutnya selesai. Nah, satu catatan, ketika kita mengajukan permohonan, sebaiknya Ibu bayarnya sekaligus
pendaftaran dan pemeriksaan substantif. Ini ya Bu ya, karena kalau sederhana itu dia harus di awal pembayaran substantifnya gitu. Karena kalau enggak nanti dianggap ditarik kembali permohonan patennya. Jadi harus sekaligus pembayaran PNBP permohonan dengan pemeriksaan substantif. Nah, kalau untuk paten yang 20 tahun itu bisa mengajukan permohonan percepatan pengumuman. Ya. Itu biaya ada biayanya yang harus kita setor. Nah, kalau paten bisa pemeriksaan substantifnya nanti kita bayarkan, bisa juga pada saat awal. Tapi kalau di kami itu selalu di awal supaya prosesnya bisa lanjut gitu. Nah, ini adalah alur prosesnya ya pasca pendaftaran. Pasca pendaftaran itu adalah memonitor proses permohonan paten kita sudah sampai di mana ya. Nah, yang di kiri itu adalah alur proses pendaftaran paten yang 20 tahun. Yang di kanan alur proses pendaftaran paten sederhana. Nah, bedanya Pak, di paten ini ada masa tunggunya itu 18 bulan sebelum dia dipublikasi selama 6 bulan. Nah, kalau di paten sederhana itu tidak lama ya, cepat dia 3 bulan langsung itu di pengumuman. Nah, kalau paten itu 18 bulan masa tunggunya. Makanya itu yang membuat paten itu lebih lama prosesnya. Paling cepat itu di 3 tahun begitu. Nah, pengumuman, selama masa pengumuman pihak lain itu diberikan hak untuk mengajukan keberatan ya. Kalau ada keberatan kita bisa mengajukan sanggahan. Kalau tidak ada keberatan lanjut ke pemeriksaan substantif. Nah, pemeriksaan substantif ini adalah pemeriksaan inti ya. Apakah paten yang kita mohonkan itu memenuhi syarat patentabilitas atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak jelas patennya kita itu biasa disuratin ya. Kita biasa bilangnya HPS 1. HPS 1 itu hasil pemeriksaan substantif 1. Nah, di situ akan diuraikan apa saja kekurangan dari paten kita. Misalnya dari klaim kurang jelas gitu ya. Kemudian harus menambahkan dokumen pembanding. Nah, itu nanti ditemukan oleh si pemeriksanya Bu. Dokumen pembandingnya ada D1, D2, D3. Nah, ini kita dikasih tahu ini ada D1, D2, ini tidak baru gitu ya. Klaim kita tidak baru. Nah, terhadap surat itu kita harus menanggapi dalam waktu yang ditentukan. Nah, kita tanggapi semua proses itu ada di akun ya Bu ya. Jadi nggak bisa lewat email. Menanggapinya juga melalui akun begitu. Kemudian diperiksa kembali kalau ada HPS 2 lagi masih belum clear juga, kita juga melakukan tanggapan lagi. Halo, saya Dr. Yusuf. Saya berterima kasih dengan teman-teman dari Respark. Kita belajar dari Remark itu mengenai merek-merek ya. Jadi kita ngerti juga apa sih yang dimaksud dengan merek. Terus registrasi merek itu gimana dan cara-caranya gimana, dan juga diberitahu bagaimana kita mendapatkan info apakah merek itu udah ada gitu. Dan kemudian memberi info lagi bagaimana merek itu bisa menjadi merek kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutiani, saya dari jurusan keperawatan. Untuk kegiatan hari ini sangat luar biasa. Ilmu ini benar-benar baru saya dapat hari ini langsung dari pakatnya. Sebelumnya saya belum pernah mendengar, tapi baru katanya. Itu saya betul-betul mengikuti kegiatan ini penuh full 100% 2 hari dari jam 8 sampai jam 4. Betul keren. Mudah-mudahan apa yang kami buat nanti bisa ditindaklanjuti, bisa dikoreksi, dan kami bisa menghasilkan paten sederhana. Dari kualitas sama kesehatan, kemudian materinya bagus. Karena sebenarnya saya banyak ada 20 cipta punya paten. Jadi saya mengambil apa benar-benar yang luar biasa. Bagaimana menjadikan hasil paten, kemudian apa itu mudah-mudahan selanjutnya saya bisa sampaikan dan sudah tahu bagaimana format yang harus Yang hari ini kita belajar soal paten, caranya, entry-nya, dan pembagiannya. Paten sederhana seperti apa, paten yang lebih tinggi seperti apa bedanya dengan hak cipta. Itu diajarin secara tuntas, dan teman-teman sangat membantu untuk memberitahu pada kita step 1, step 2, dan apa aja yang harus kita prepare sebagai seorang peneliti untuk menciptakan hasil kita untuk menjadi hak cipta atau hak paten. Jadi saya sangat senang pada hari ini, kegiatannya sangat
banyak sekali memberikan info-info terbaru pada kita dan memberikan juga masukan sehingga para dosen di Poltekkes Jakarta 1 bisa lebih mengerti dan paham soal prosedur pembuatan paten. Terima kasih Retsma. Terima kasih Raimat.